Tanahnya labil. Ya. Jadi itu pertapaannya di sana. Ya. Terus ke kiri naik sedikit ya. Iya, minta ke rogo. Minta ke rogo. Berarti ben rogone kuat ben. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan penggemblengan olah kanuragan di sini. Sendang Kadewatan. Lihat naiknya. Metekel. Untuk menempuh semua tempat-tempat itu tahapan awal sampai akhirnya bagaimana itu urutannya atau tahapannya? Urutan yang pertama itu biasanya di Sendang Kadewatan. Mungkin ada petunjuk harus ke Suroloyo atau ke Sariloyo atau ke pertapaan alang-alang kumitir ya. Oh, ada juga. Ya, alang-alang kumitir. Kaping 9 menika ugi nitipaken pusaka wontenipun Suralaya mriki. Oh. Ya, ingkang wujudipun menika Songsong Makuta Dewa dan juga Dulu Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Prabu Hanyokrowati pernah melakukan perjalanan menuju ke puncak Kayangan Suralaya, pernah melakukan ritual atau melukat atau sesuci dilakukan di sini. Airnya itu powerful, energinya bagus dan positif sekali. Saya bilang energinya bagus itu artinya ya tuh orang itu, tuh orang. Wah, asik ya. Asik ya. Asik ya. Kalau udah besar apa? Tempat yang sangat indah dan eksotis itu bernama Puncak Kayangan Suralaya. Mirip seperti kisah dalam pewayangan. Kayangan Suralaya merupakan salah satu nama kayangan, tempat para dewa bersemayam. Puncak Suralaya merupakan tempat sakral dan disucikan di bawah otoritas dan pengelolaan Keraton Yogyakarta dan sudah diinventarisasi oleh Balai Purbakala. Itu artinya perusakan akan dikenakan denda dalam jumlah besar dan hukuman kurungan. Kayangan Suralaya merupakan kompleks situs spiritual. Jaraknya kurang lebih 38 km dari kota Yogyakarta. Berada di perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Suralaya menjadi tempat yang sangat legendaris dan pernah menjadi tema utama dalam cerita bersambung karya S.H. Mintarja yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Sebuah cerita bersambung yang telah dicatat oleh Guinness Book of Record sebagai cerita terpanjang di dunia.
Puncak Suroloyo merupakan petilasan Raja Mataram yang ketiga, yakni Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, di mana beliau menggembleng diri secara lahir dan batin untuk mewujudkan cita-cita besar meneruskan dinasti Kerajaan Mataram sebagaimana telah dirintis oleh kakeknya, yakni Kanjeng Panembahan Senopati ing Alogo. Petilasan-petilasan di kawasan Puncak Suroloyo kini menjadi situs yang sakral. Selain karena memiliki energi yang besar, juga dipercaya menjadi penghubung dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi, yakni para leluhur agung dan para dewa serta bidadari. Tidak sedikit orang-orang yang telah berhasil membuktikan siapapun yang kuat menjalani laku tirakat seperti yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, ia akan memperoleh kekuatan besar dari semua kekuatan spiritual yang ada di kawasan Puncak Suroloyo yang berada di barisan Bukit Menoreh ini. Bahkan kekuatan itu akan menjadi sifat kandel hingga ilmu yang bersifat Joyo Kawijayan. Seperti ini kondisi Sendang Kawidodaren yang ada di dekat Puncak Suroloyo. Di bawah sana. Ya, mau turun sini, yuk. Oh ini ya, pertama bidadari juga mandi di sini baru ke Puncak Suroloyo. Nah, ini satu lagi ini akan di sini ada jejak bidadari. Bapak juru kunci mriki nggih. Nggih. Asmanipun? Nami kula Surakso Kemat. Pak Surakso. Surakso Kemat. Pak Surakso Kemat itu juru kunci di Sendang Kawidodaren. Nggih. Nggih, leres. Coba Pak, ini biar nanti sedulur-sedulur yang lain biar tahu kalau mau ngelakoni tirakat itu urutannya di mana, pertapaannya di mana, namanya apa, dan gunanya atau fungsinya itu apa. Gitu. Oh ya. Pertama kali sebelum mengadakan ritual kita istilahnya
sesuci dulu, atau istilahnya kita bisa dikatakan apa ya, wudhu dulu kalau mungkin menurut agama Islam ya. Ya, tapi kalau menurut spiritual mungkin bisa dikatakan sesuci dulu di Sendang Kawedadaren. Sendang Kawedadaren ini adalah sendang Nawan Wulan Nawangsih. Sendang Kawedadaren ini sendangnya para bidadari. Sendangnya para bidadari. Terus di sini ada beberapa tempat yang dinamakan tempat ritual, atau bisa dikatakan Suroloyo ini adalah wisata religi. Dan di kawasan Suroloyo ini ada beberapa tempat yang disakralkan oleh warga masyarakat Suroloyo mriki. Nah, yang pertama kali Suroloyo, Sariloyo, Tegal Parepatan, Kaindran, Sendang Kawedadaren, Enceh Suci, Gandhi Aji, Sendang Kadewatan atau Sendang Kadewan, Pertapaan Mintorogo, dan Simbarjoyo. Simbarjoyo sik kados kula aturaken kala wau nggih. Menawi rumiyin kan menika tesih menika Hutan kan. Nggih. Terus ingkang dipun wastani Simbarjoyo menika menika. Nggih. Napa niki? Menika wontenipun wonten mata airnya, tapi napa nggih istilahipun menika samenika Kering. nggih kering. Nggih. Terus ini jalan ke sana atau saya tebih nggih? Itu turun terus ya. Nggih. Terus itu nanti ada kali. Oh. Kali arah gitu terus ada masuk ke gua. Masuk ke gua. Terus masuk ke gua, terus nanti di sebelah atasnya gua. Ya, kita akan coba turun walaupun ini lumayan curam dan jauh ya, sedulur-sedulur. Ini kalau jalannya curam itu bagus miring, jalannya kayak kepiting. Ya, seperti ini lingkungannya. Tuh, curam ya. Curam. Ini deh Pak. Wow, ini yang Sendang Kadewa. Pertapaan Mintorogo. Pertapaan Mintorogonya sebelah mana? Sebelah sana terus naik sedikit. Oh, Iya. Tapi ini harus melalui sungai. Nggih. Nggak usah lah. Getok nggih. Ini soalnya ini air tanahnya labil. Iya. Jadi itu pertapaannya di sana. Iya. Terus ke kiri naik sedikit ya. Iya. Kalau dilihat dari sana nggak bisa. Nggak bisa. Dan ini kita berada di atas batu ini. Perjuangan leluhur luar biasa. Jadi ya sama saja kita itu kalau tirakat ya neng gua-gua nu mula josok diarani musyrik ngono lho. Gua ki ora mung gua kira ngono lho Lur. Gua liyane ya akeh. Nek dadak naik ndak usah kesuwen. Terus kalau Sendang Ya nanti masih sedikit. ini namanya Pertapaan Mintorogo. Artinya Mintorogo Minta kerogo. napa? Minta kerogo. Minta kerogo. Minta kerogo. Berarti ben rogone kuat. Nggih. Ben nah ini berarti ada hubungannya dengan penggemblengan olah kanuragan di sini. Tapi tempatnya memang meceng ini untuk gembleng olah kanuragan memang wangun.
Kalau gembleng ulah kanuragan di kasur itu ya ora kanuragan itu. Kanikmatan. Tuh, saya seperti ini. Yuk kita kembali. Kita ke Sendang Kadewatan. Tuh lihat naiknya. Metekel. Kalau urut-urutan kita misalnya mau melakukan tirakat ya, untuk menempuh semua tempat-tempat itu, tahapan awal sampai akhirnya bagaimana itu urutannya atau tahapannya? urutan yang pertama itu biasanya di Sendang Kadewatan. Yang pertama dan yang kedua kalinya nanti tergantung permintaan si spiritual. Biasanya Ada semacam petunjuk. iya, Oh, mungkin ada petunjuk harus ke Suroloyo atau ke Kaindran atau ke Sariloyo atau ke Pertapaan Mintorogo. Itu nanti tergantung nanti yang dikasih petunjuk, atau pula langsung di Sendang Kadewatan. Nah, yang biasanya saya lakukan seperti itu. itu bisa ditentukan oleh apa ya, Pak? Keperluan atau kondisi atau apa ya? Tahap selanjutnya apa itu? Kalau masalah penempatan mungkin kondisi permintaannya kan berbeda-beda. iya. Dan kalau menurut saya ini karena ada beberapa macam permintaan biasanya, tapi yang sebagian besar ini adalah masalah ekonomi biasanya. Masalah ekonomi. Ya, yang terbesar itu adalah masalah ekonomi. Dan yang kedua kalinya itu mungkin derajat dan pangkat. Misalkan Iya, karir, ya karir, ya. pekerjaan itu Iya, misalnya pekerjaan. Dan yang ketiga kalinya mungkin seseorang juga menginginkan ilmu Jawa ya, mungkin salah satunya seperti itu. Nah, tapi yang terbanyak adalah masalah ya, ekonomi. Ini ada yang menarik ini untuk ilmu Jawa ya. Biasanya kan masing-masing tempat itu ada ilmu apa yang menonjol gitu ya. Kalau di sini yang paling menonjol itu seperti apa itu untuk ilmu Jawa? Kalau menurut sejarah dari awal itu apa ya, sebelum Yogyakarta ini berdiri, dalam cerita itu dulu bertapanya di Mintorogo. Nah, setelah itu beliau ini setelah mendapat petunjuk itu langsung ke Puncak Suroloyo.
Dan mungkin juga ada di Suroloyo itu ada yang dinamakan alang-alang kumitir ya. Oh, ada juga. Ya alang-alang kumitir itu yang tempatnya bertapanya Ngerso Dalem yang ke-9. Oh ya, Sinuhun HB6 9. Ya, Sinuhun HB9. ya. Dan HB yang ke-9 Ngerso Dalem ingkang kaping 9 menika ugi nitipaken pusaka wontenipun Suroloyo mriki. Oh, Ya, ingkang wujudipun menika songsong Makutha Dewa dan juga tombak Kiai Manggolomurti. Nah, tombak Kiai Manggolomurti. Manggolomurti. Ya. Dan itu menyimpannya di mana? Menyimpannya Gedung tempat pusakanya. saya. Sebenarnya ini gedung pusakanya ini, Oh ya, tapi penyimpanan di rumah di saya. rumah. Ya. Mungkin di sini kurang aman gitu ya. Ya. Ya, ya. Nah, itu setiap tanggal 1 Suro itu dijamasi Bisa masih. di Sendang Widodaren sini dan biasanya itu didampingi oleh pejabat setempat seperti dukuh dan warga masyarakat dan juga lurah beserta staf-stafnya dan juga Bapak Camat beserta stafnya dan juga mungkin Bapak Bupati ya. Bupati Kulon Progo, Camat Samigalo. Sama Samigalo ya. Dan setiap wong desa itu bilangnya selapan ya, 8. Tadi 35 ya hari. 35 hari atau dari hari Jumat Legi itu biasanya ditirakati oleh warga masyarakat. Itu setiap ada hari Jumat Legi ya itu harus Ya. Oh ya, berangkat berarti bersama. kalau Jumat Legi itu ya mirip ini surut dalem Kanjeng Sultan Agung Prabu Nyokrokusumo kan. Oh ya. Surut dalem. Jadi setiap malam Jumat Legi itu pasti ada acara namanya Wilujengan Surut Dalem Kanjeng Sultan Agung Nyokrokusumo itu di Pacimatan Agung Imogiri. Oh ngaten. Kalau yang di Kota Gede kan Jumat Pon di Surut Dalem Kanjeng Panembahan Senopati setiap Jumat Pon. Jadi malam Jumat Pon itu selalu mengadakan wilujengan abdi dalem di Kota Gede. Kota Gede. Oh. Nah, ini yang malah perlu kita tanyakan tuh sejarah tentang Kanjeng Sultan Agung di sini. Ya, kalau menurut sejarah Sultan Agung itu mendapatkan apa ya istilahnya wahyu itu di pertapaan Mintoroko. Oh, di pertama Iya, wahyu untuk menjadi raja. Iya, wahyu untuk menjadi raja. Tapi setahu saya itu saya karena sudah pernah menanyakan tentang sejarah ini, Iya. tapi di Keraton Yogyakarta saya belum bisa menemukan. Belum bisa menemukan tempat pastinya. Iya, tempat pastinya arti kata apakah semua sejarah Sultan Agung yang pertama sejarahnya apakah ada di Keraton Yogyakarta atau tidak. Saya pernah menanyakan seperti itu ke Keraton Yogyakarta, saya tidak menemukan di sana karena saya juga punya rekan-rekan yang ada di wilayah Jogja juga. Saya sedikit tahu itu sejarahnya ada di Keraton Solo, sejarahnya seperti itu. Kalau kita dengar cerita itu ya, Iya. dulu Kanjeng Sultan Agung pernah melakukan melukat atau sesuci di sini, purifikasi sebelum tirakat ke puncak Suroloyo. Tentang sejarah itu runtutannya atau kejadiannya seperti apa sejauh yang panjenengan ketahui? Ya, kalau dulu itu keterkaitan dengan apa ya sesucinya di Sendang Widodaren ini mungkin belum. Ya, karena dalam sejarah Sendang Widodaren ini ditemukan baru tahun 1942. Oh, baru Ya. baru ditemukan tahun Iya, itu. baru ditemukan. Tapi kalau dalam cerita sesepuh yang ada di Keraton Yogyakarta sebenarnya ini sudah lama sekali Sendang Widodaren ini ada. Nah, tapi dikenal oleh masyarakat ini baru tahun 1942 itu sama Ngerso Dalem yang ke-9 yang ngasih tahu bahwa di sini adalah ada sendangnya yang dinamakan Sendang Widodaren. Ya, sedulur-sedulur, kita akan memasuki Sendang Widodaren. Kondisinya seperti ini. Ini disebut Sendang Widodaren karena memang dipakai untuk mandi. Bukan pernah, tapi
secara berkala di saat-saat tertentu, dipakai para bidadari untuk mandi. Jadi ini padupan bisa di luar, bisa di dalam ini. Musim kemarau yang cukup panjang. Saat ini bulan September pertengahan, tapi airnya lumayan masih ada lah. Dulur-dulur, dulu Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Prabu Hanyokrowati, Raja Kerajaan Mataram, beliau adalah cucu dari Kanjeng Panembahan Senopati, pernah melakukan perjalanan menuju ke puncak Kayangan Suroloyo, pernah melakukan ritual untuk purifikasi atau melukat atau sesuci dilakukan di sini, seperti halnya yang dilakukan oleh para bidadari jika akan turun ke Kayangan Suroloyo. Jadi para bidadari itu turun di sendang di sini dulu untuk mandi, untuk bersuci, kemudian baru dilanjutkan jalan kaki naik ke puncak Kayangan Suroloyo. Demikian juga Kanjeng Sultan Agung melakukan hal yang sama demikian. Ini kan prosesnya Sultan Agung mau naik tahta itu kan untuk menyempurnakan laku sebelum naik tahta kan ada dawuh supaya mandi, intinya nganu ke puncak Suroloyo, tapi kan sebelum ke puncak Suroloyo karena tempat suci disuruh mandi dulu kan. Karena dulu hutan belantara toh, hutan belantara mandi sini karena mungkin energinya habis sampai ke sana kan mampir dulu namanya Tegal Kepanasan, beliaunya itu pingsan. Makanya dinamakan Tegal Kepanasan karena tempatnya emang apa sih yang istirahat di sana, setelah itu baru ke puncak Suroloyo. Terus di puncak Suroloyo Kanjeng Sultan Agung apa yang dilakukan? Kayak ini semedi lah kalau neges sama yang Maha Kuasa supaya diberi kekuatan lahir dan batin untuk jadi raja di Mataram. Kalau namanya kan Suroloyo, Suroloyo itu kan nama kayangan ya Mas? Iya. Itu ada maknanya atau apa ya kira-kira? Memang untuk kesini itu dulu kan prosesnya memang berat kan gitu, karena dulu kan sini hutan belantara kan. Jadi Suro itu kan tekad, keberanian kan gitu. Kekuatannya sampai habis. Sampai habis ya. Kepercayaan orang Jawa itu sebagai kayangan kan gitu. Kayangan tempat ya. bersemayam para dewa gitu. Dan kalau melihat puncaknya memang yang paling tinggi di antara yang lain ya. Karena ada keterkaitannya dengan sendang kadewatan atau kadewan, itu adalah ada di sebelah utaranya. Utaranya? Ya, sebelah utaranya Pertapan Mintorogo. Ini kita akan ke sendang kadewatan. Jadi jaraknya hanya sekitar 100 meter dari Pertapaan Mintorogo. Ini jalannya naik. Kalau tadi turun, sekarang jalannya naik, dulur-dulur. Kalau para pemirsa nggak suka jalan naik turun, wah, ya repot. Yang naik. Ya, ini kadewatan.
Itu tampak ada batu celah di sana. Ini yang disebut Sendang Kadewatan. Ini sih gampang dikonceng. Coba rokai kretek, nek ana sing bawah. Sebentar. Matur nuwun, semilir angin. Baik, airnya dingin sekali dan memang kalau menurut saya ini airnya itu powerful, energinya bagus dan positif sekali. Saya bilang energinya bagus itu artinya ya memang benar-benar bagus dan getarannya kuat sekali, jadi sangat positif tentunya dan rasanya itu selaras. Kalau nggak selaras kan ada rasa cemas, ada rasa yang sangat tidak enak begitu nyentuh, tapi ini rasanya benar-benar ya luar biasa. Bukan karena air itu dingin terus enak, nggak seger, tapi beda-beda banget. Kalau Anda terbiasa untuk membiasakan hal demikian pasti terasa sekali. Iya rasanya mas. Gitu. Ini ada geret itu kerasa, jadi ada kayak apa power itu loh. Jadi nggak cuman dingin kulit, tapi ada kayak yang nusuk lewat pori-pori, ada masuk lewat pori-pori. Dan ini di musim kemarau ini air ini mahal sekali karena ngalirnya hanya tetes demi tetes. Tapi ini selalu ada ya Pak ya. Iya. Walaupun musim kemarau tetap selalu ada, walaupun hanya berupa tetesan seperti ini nih. Ya cuma netes seperti ini, tapi selalu ada terus airnya. Air yang berkualitas, yang langka itu pasti jarang ada, pasti tidak begitu berlimpah. Ayo monggo yang lain. Yang ini tidak terlalu curam, tapi ya harus hati-hati karena tetap bisa terperosok. Ini kalau dari bawah pemandangannya seperti ini. Tuh orang itu, tuh orang, ya, tuh orang juga itu orang kecil-kecil. Ini batu di atas kepala ini, bro. Ini pun kopi. Takut ada yang Maka dari itu mungkin kalau tentang sejarah sesucinya waktu di sini mungkin kita belum tahu
belum bisa memastikan. Ya, belum bisa memastikan. Tapi dalam sejarah ini sebenarnya dari HB yang ketujuh itu menurut cerita dari sesepuh keraton itu sudah ada. Waktu itu dalam ceritanya karena gini, masyarakat itu juga tidak tahu bahwa di situ ada sendangnya karena dulu mungkin hutan belantara Ya, tertutup semua, semua tertutup. Jadi yang kalau seandainya Marsa Dalem ini yang tidak ngasih tahu ke masyarakat, mungkin warga masyarakat juga belum tahu. Mengenai puncak Kayangan Suroloyo sendiri kan bisa dianggap atau bisa dipahami sebagai suatu tempat yang tinggi, tempat kayangan atau tempat untuk meditasi, semedi, ritual dan sebagainya ya, untuk mencapai sesuatu, entah itu untuk mencapai pengetahuan spiritual atau ilmu Jawa ya. Ya. Itu menurut panjenengan yang panjenengan ketahui tentang puncak Suroloyo. Ya, dalam sejarah kan gini, Suroloyo, Suro itu wani, Loyo itu mati ya. Yeah. Ya, dalam arti orang yang ke Suroloyo ini orang yang berani mati. Dalam sejarah lahiriah atau bisa kita lihat dengan lahiriah ini memang tempatnya sangat jurang sekali. Dan maka dari itu mungkin seandainya itu sampai kepleset sampai jatuh mungkin juga enggak tahu ya, mungkin bisa habis juga. Nah, dalam secara lahiriah seperti itu mungkin ya bisa kita lihat bersama posisinya Suroloyo. Dan yang mungkin batiniah mungkin dalam sejarah ini orang yang berani mati itu berarti kan orang yang berani istilahnya nek cara wong desa itu gede prihatine wani ngeliye menawi tiang dusun mbok bilih ngaten. Kepengin nyaket dhateng ngarsanipun Gusti, manekung dhateng ngarsanipun Gusti. Mbok bilih ngaten. Nah, mungkin sedikit saya cerita, saya sejarahkan kenapa di situ kok ada Tegal Parepatan dan lain sebagainya. Menurut sejarah karena Tegal Parepatan itu adalah tempat rapatnya para dewa dan dewi. Nah, maka dari posisinya ada di ini yang bawah puncak. Naik enggak yang sini. Oh, ini tadi. Iya. Oh, iya. Tempat parkiran sini kan Rarato ya. Oh iya ya, yang di atas ini. Ya, dan sebenarnya itu kalau menurut saya itu juga masyarakat ini sebenarnya tidak setuju kalau Tegal Parepatan itu didirikan bangunan semacam itu mungkin oleh dinas ya. Sebenarnya tidak tempat sakral itu. Iya, karena nanti akan menghilangkan sejarah. Karena di situ juga ada rumah pohon mungkin untuk selfie dan lain sebagainya. Kalau keinginan warga masyarakat mungkin salah satunya itu didirikan rumah Jawa atau joglo mungkin. Itu, ya mungkin bisa. Saya setuju sekali nih kalau ini. Ya. Matching lah kalau ya itu kok kayaknya kurang sesuai dengan sejarah. Tempat sakral tapi untuk hiburan yang ya sifatnya itu hiburan banget. Nggih. Untuk jak-jakan ini. Nggih. Ya itu. Terus Jogja maupun Jawa Tengah nggih? Jogja. Masih masuk wilayah Jogja. Iya. Ini dari terus setelah dari Tegal Parepatan sebagai tempat pertemuan dewa, selanjutnya di sebelah menawi tiang dusun menika sak kiduling Tegal Parepatan menika wontenipun Kaindran. Nah, Kaindran menika ingkang wenggal ngendikanipun menika Bathara Indra. Bathara Indra. Nggih. Bathara Indra nggih. Menurut sejarah makaten. Nah, kenging menapa wontenipun Suroloyo menika cuma setunggal wilayah kok menika dipun paringi pinten-pinten nami, mungkin dari awal mungkin memang sudah ada sejarahnya masing-masing. Dan setelah itu orang baru naik ke puncak Suroloyo. Iya. Biasanya setelah sesuci itu langsung naik ke Suroloyo atau nanti bisa pertapaan Mintaraka. Oh, ya seperti itu. Kalau di puncak Suroloyo biasanya apa yang dilakukan, Pak? Biasanya di situ ritual berdoa. Dan di situ seperti itu. Ada yang bertapa enggak di sini? Dalam sejarah dulu ada. Ada. Iya, dulu ada. Karena di situ adalah yang di sebelah bawahnya itu kan yang saya katakan tadi itu yang dinamakan alang-alang kumitir. Itu adalah itu posisinya di mana? Di bawah puncak Suroloyo? Ya di bawahnya puncak Suroloyo tapi yang sebelah
kotaan kecil. Iya. Iya. Oh, yang pertigaan yang ke sini ya? Kan unda-undaan itu. Iya. Betul, Kan yang ada wonten cabang. puncak kan sebelah sana mangklung ke sana itu ada Oh ya? kotaan kecil yang di bawah itu. Oh, oh, Ah, oh. itu ya. Mm-mm. Oh, kotaan kecil yang di bawah pohon Yang di bawah rumpun-pohon bambu. Ya. Oh. Nah, di situ juga ada batu dua. Kalau wong desa itu biasanya mengatakan bahwa situ adalah Gunung Anaan. Sebenarnya itu adalah Lawang Selomatangkep. Lawang Selomatangkep. Selomatangkep. Ya. Itu apa bedanya dengan regol atau pintu gerbang? Ya mungkin sama seperti Sama itu. Ya. Ya. Memang kalau dalam pewayangan itu kan ada pintu Selomatangkep yang Iya. untuk masuk ke kayangan atau ke level kadewatan, Iya. yaitu yang dinamakan Kayangan Suroloyo. Sebenarnya itu mirip sekali dalam alur cerita pewayangan ya. Iya, betul sekali, Pak. Itu memang semua yang diceritakan di pewayangan itu semua benar, bahwa di sini mungkin ada Ngondarandir Bawono Njlunggring Saluka, Ya. terus ada Kawas Condro Dimuko, itu sebenarnya memang benar, itu ada. Dan di sini yang dinamakan Suduk Pangudal-udal itu juga ada. Apa itu? Suduk Pangudal-udal itu gunung. Ya, Gunung. itu di sebelah timur sana. Ada yang dengan Gunung dinamakan Kendil. Gunung sebelah Kendil, nah betul. mana? Itu ya. Kalau wong desa itu biasanya Gunung Kendil. Gunung Kendil. Itu Ya. namanya Suduk Suduk Pangudal-udal. Pangudal-udal. Gunanya. Mungkin dalam sejarah itu ilmu ya, mungkin salah satunya seperti itu. Untuk gembleng mungkin. Ya, Jadi untuk gembleng Joyo Kawijayan kesaktian barangkali seperti itu. mungkin seperti itu. Kalau Ya, melihat makna dari nama gunung itu kan, iya, Suduk Pangudal-udal. iya. Kalau kita lihat dengan keadaan yang nyata dari saya kecil sampai saya tua seperti ini, itu walaupun Suroloyo ini setiap tanggal 1 Suro itu ramai sekali, Iya. karena mungkin bisa dikatakan pengunjung kagitan ya, karena setahun cuma satu kali mungkin pengunjung Pusatnya kagitan. di sini. Pusatnya ada di Suroloyo, dan bahkan kalau dulu sampai ke muter, ya muter. Jadi sepanjang jalan ini dari Gunung Kendil itu sampai Suroloyo, sampai ke bawah sana, sampai ke penduduk, itu semua penuh Penuh ya. pengunjung. Suro sebelum Covid itu ramai begitu. Iya, ramai. Kalau saya cermati dari saya kecil sampai saya tua ini tidak ada yang namanya kerengan, itu tidak ada. Oh, tawuran Iya, warga tawuran itu iya enggak ada. enggak ada. Karena saya juga sering menjadi Ketua ketua panitia, ya, Panitia. ketua panitia Tangkaparsa 1 Suro. Itu pernah, itu mungkin antara Jogja dan mungkin wilayah Magelang mau bertawur ke sini, itu belum sampai Suroloyo itu semua bubar. Itu yang saya ketahui seperti Oh. itu. Itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Oh, belum lama itu. Iya, belum lama. Mungkin ada suatu kekuatan yang merbawani atau perbawa yang besar ya mungkin. Kalau menurut cerita dulu itu, kalau nenek moyang kita mengatakan waktu Belanda dulu masuk ke sini itu tidak berani. Oh, Ya, katanya itu nggak bisa melihat apa-apa.
ceritanya seperti Oh, itu. begitu ya. Iya, Atau mungkin terus ada kaitannya di sini, mungkin sekitar di sini kan salah satu areal pusat perjuangan dari Nyai Ageng Serang. ya mungkin. Kan nggak jauh Iya, betul. Karena di dengan makam beliau. Dari Iya. sana. Menurut cerita juru kunci Nyi Ageng Serang yang namanya Mas Tarno itu juga pernah mengatakan tentang hal seperti itu. Oh, Iya, Mas Tarno itu sekarang beliau ini di Dinas Kebudayaan ya. Dinas Kebudayaan. Iya. Nah, itu kan di situ juga ada apa itu semacam mata air. Mata air. Iya. Yang di dekat makam Nyai Ageng Serang. Iya, Oh, betul. ya. Terus di sini juga kenapa saya tadi cerita tentang sendang kadewan ya, atau kadewatan, itu adalah sendangnya para dewa. Dalam cerita kan seperti itu. Itu walaupun mungkin kemarau panjang beda. Airnya tetap Iya, berlimpah. walaupun netes itu pasti Ada. keluar. Iya. Itu setahu saya sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kalau seandainya ada tamu yang memang benar-benar membutuhkan harus membawa air dari Suroloyo sini, seandainya Sendang Kadedaren ini mungkin airnya habis karena kemarau panjang, ini saya alihkan di Sendang Kadewatan. Kadewatan. Iya. Nah, sedulur-sedulur ya, tadi sudah kita dengarkan penjelasan yang sudah panjang lebar bahkan detail dari Mas Surakso sebagai juru kunci Sendang Kawidodaren dan penanggung jawab areal seluruh kawasan Suroloyo ini. Tadi juga disebutkan soal di sini tempat sakral karena sudah menyangkut kadewatan ya, menyangkut para dewa. Kemudian ada Kaindran, Dewa Indra, kemudian ada gerbang Selomatangkep menuju ke puncak Kayangan Suroloyo. Ini lagi-lagi mungkin kalau dari pandangan orang-orang yang mengandalkan rasio ya, mengandalkan rasio mungkin kisah seperti ini dianggap sebagai dongeng atau mitologi. Tapi saya kembalikan, kalau saya pribadi itu punya latar belakang akademi. Saya sarjana. Saya juga mengandalkan rasio atau akal pikiran. Tetapi untuk memahami seperti itu ya saya sangat percaya karena saya menyaksikan sendiri bahwa memang dewa itu ada. Jadi kalau ada kayangan tempat turunnya para dewa itu memang ada betul, dan bidadari itu kan sesungguhnya juga dewa yang berjenis kelamin putri, dan itu di sini merupakan Sendang Kawidodaren. Itu pun bisa kita saksikan sendiri dan Anda pun bisa menyaksikan sendiri asalkan punya kemampuan atau mata batin. Jadi akhirnya rasio saya sebagai seorang yang berlatar belakang akademisi pun akhirnya menyaksikan bahwa yang disebut metafisika atau gaib itu ya sesungguhnya sangat rasional. Jadi buat panjenengan yang sekiranya tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya gaib, kemudian menganggap bahwa fenomena atau fakta yang sifatnya gaib, metafisik seperti kadewatan, widodari itu Anda tidak percaya, kemudian menganggap ini semua tidak ada, yaitu bisa saya samakan sebagai buruk muka cermin dibelah. Artinya apa? Diri kita sendiri yang masih kekurangan ilmu pengetahuan, kekurangan pemahaman spiritual, kemudian menganggap sesuatu yang belum diketahui, belum mampu dipahami itu menjadi hanya sebuah dongeng belaka. Maka kita sebagai orang Jawa yang sudah dibekali dari sononya ilmu-ilmu yang adiluhung, ilmu-ilmu spiritual yang tinggi, seni dan budaya yang tinggi, itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat Jawa, orang Jawa itu mempunyai tradisi ilmu pengetahuan spiritual yang tinggi. Maka kalau sekarang generasi sekarang itu kurang pengetahuan spiritual, yaitu benarnya sesuatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Maka saya hanya ingin mengajak pada dulur-dulur semua yang masih tertarik dan konsen dengan spiritual Jawa, marilah kita saling asuh agar supaya kita mudah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan spiritual. Itu sangat berguna, sangat besar manfaatnya untuk memahami apa sejatinya urip iki, apa sejatinya hidup ini. Dengan lebih memahami apa sejatinya hidup ini, maka kita akan lebih tepat melakukan suatu planning atau rencana, tindakan dan lain ke depannya. Jadi itulah yang disebut pribadi yang merdeka lahir batin atau mandireng pribadi. Gitu aja sedulur-sedulur, mudah-mudahan semua pembabaran ilmu dari Mas Surakso dan dari sedulur-sedulur yang lain ini bisa menambah wawasan dan makin semangat untuk belajar tentang ilmu Jawa. Rahayu Sagung Titah Dumadi, Jaya Jaya Wijayanti.
Ya saya kira cukup. Injih. Matur nuwun.